Kita baca surat Al-Fatihah. Bisa? Bisa. Kita mulai. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, coba Abdal, apa pelajaran kita minggu yang lalu? Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Minggu lalu kita membahas tentang apa itu arti iman kepada malaikat Allah dan juga nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat Jibril apa tugasnya? Siapa yang tahu? Saya. Ya, coba Yopi, apa tugas malaikat Jibril? Ya, betul, menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Kemudian malaikat Ridwan apa tugasnya? Siapa yang tahu? Saya. Ya, coba Ahmad, apa tugas malaikat Ridwan? Ya, betul, menjaga pintu surga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah dan sikap-sikap yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk membahas pelajaran kita hari ini, kita akan menonton video yang sudah Bapak sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-7 dengan judul Beriman kepada Malaikat Allah, submateri menerima keberadaan Malaikat Allah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menerima keberadaan malaikat Allah. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut. Meskipun sedang sendirian, baik di sekolah ataupun di lingkungan rumah, orang yang beriman kepada malaikat Allah akan berkata, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat yang tidak terlihat oleh manusia diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu, bagaimana cara menerima keberadaan malaikat itu? Pertama, kita bisa mengingat setiap saat bahwa malaikat mencatat perbuatan kita dan Allah akan membalasnya. Malaikat akan selalu melaksanakan tugasnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua perbuatan kita meskipun tidak ada yang melihat. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita akan terus mengingat bahwa setelah kita mati, nanti akan ada hari pembalasan atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Yang ketiga, caranya adalah gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Ada beberapa perbuatan yang jika dilakukan, maka yang mengerjakan akan didoakan para malaikat. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci atau berwudu, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Itulah cara-cara menerima keberadaan malaikat. Nah, jadi untuk membahas pelajaran kita pagi ini, kita akan berdiskusi kelompok.
Nah, sekarang kita bagi kelompoknya. Ya, Abdal sebagai kelompok A dengan kedua kelompoknya. Kemudian Yopi kelompok B, Ahmad kelompok C, kemudian Husna kelompok D. Nah, sekarang kita buat lingkaran kecil. Nah, jadi sekarang kalian harus berdiskusi kelompok untuk mencari satu pertanyaan untuk dilemparkan kepada kelompok yang lain. Contohnya, kelompok A mengajukan pertanyaan kepada kelompok B. Kelompok B mengajukan pertanyaan kepada kelompok C. Kelompok C mengajukan pertanyaan kepada kelompok D. Dan kelompok D mengajukan pertanyaan kepada kelompok A. Nah, sekarang kalian boleh berdiskusi untuk mencari pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Ketua kelompok A untuk membacakan pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok A ke kelompok B. Apa saja pengaruh iman kepada malaikat Allah bagi kehidupan manusia? Pertanyaan dari kelompok B ke kelompok C. Apa hikmah jika kita menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah? Ya. Pertanyaan dari kelompok C ke kelompok D. Bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan percaya kepada malaikat? Nah, sekarang kalian harus mencari jawabannya. Pertanyaan dari kawan tadi, dari kelompok yang lain, tolong cari jawaban, didiskusikan. Silakan berdiskusi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja pengaruh iman kepada malaikat kehidupan manusia? Pengaruh iman kepada malaikat Allah bagi kehidupan manusia adalah semakin meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan malaikat untuk membantu kehidupan dan kesehatan manusia. Menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kita atas para malaikat, takut bermaksiat karena menyakiti. Giliran kelompok C yang akan menjawab pertanyaan kelompok B tadi. Silakan ketua kelompoknya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Apa hikmah jika kita menerima keberadaan malaikat? Menerima keberadaan malaikat Allah. Satu, keberadaan malaikat wajib kita yakini kebenarannya. Mereka benar-benar ada tapi bersifat baik. Kedua, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Ketiga, banyak mengingat kematian. Keempat, teman mengerjakan perbuatan yang perilakunya didoakan pada perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, sekarang kita lanjutkan ke kelompok D yang menjawab pertanyaan dari kelompok C tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok D akan menjawab pertanyaan dari kelompok D. Bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari yang
sudah tahu apa saja yang kita bahas pada hari ini. Untuk mengetahui apakah sudah berhasil, maka Bapak sudah menyediakan sebuah LKPD yang harus kalian selesaikan. Yaitu bahwa pengaruh iman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita semakin meyakini kebesaran dan kemahagungan Allah SWT. Yang kedua, semakin bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, kita menumbuhkan rasa cinta kepada amal soleh, dan juga kita takut bermaksiat karena ada para malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasi kita, mencatat amal-amal perbuatan kita. Dan yang kedua, sikap percaya kepada malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Yang pertama, kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kedua, kita itu selalu jujur, patuh, hormat kepada orang tua dan juga guru. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah. Yang keempat, kita sopan dan ramah kepada orang lain. Yang kelima, rajin belajar untuk menambah pengetahuan. Dan yang keenam, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.